Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, menanggapi permintaan sahabat setia subscriber, maka kajian kali ini kami akan menceritakan kisah lengkap Nabi Lut alaihi salam. Dan mari kita ikuti kajiannya. Monggo. Telah kami kisahkan sebelumnya di dalam kajian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah putra Haran bin Tarikh. Maka berarti Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Maqatil berkata, Nabi Lut alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Beliau hijrah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam menuju wilayah Syam dan melakukan khitan atau sunat bersama saat umur Nabi Lut alaihissalam 53 tahun dan Nabi Ibrahim alaihissalam berumur 80 tahun. Lalu kemudian di tengah jalan mereka berpisah. Nabi Ibrahim alaihissalam bermukim di Palestina dan Nabi Lut alaihissalam bermukim di Urdun atau Yordania, di salah satu desa bernama Sodom yang penduduknya penyembah berhala, suka melakukan perbuatan buruk atau tercela. Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur terangkan, para penduduk Sodom, kebiasaan mereka adalah menimbun bahan makanan dan menjualnya kepada para penduduk yang lain di saat bahan makanan itu menjadi langka atau mahal. Dan itu dilakukan oleh sebagian orang saat ini. Orang-orang suka menimbun beras, BBM, makanan pokok dan lain-lain. Mereka semua sejatinya meniru penduduk Sodom karena merekalah penduduk Sodom yang pertama kali melakukannya. Para kaum dari wilayah lain rata-rata kalau mau belanja bahan makanan atau kebutuhan pokok, mereka membelinya di kota Sodom. Sebab Sodom adalah pusat perbelanjaan terbesar di zaman itu. Dan kebejatan atau keburukan para kaum Sodom itu tak lepas dari campur tangan iblis. Suatu ketika iblis la'anatullah alaih dengan menyerupai orang yang sudah tua datang kepada mereka dan berkata, "Wahai penduduk Sodom, aku adalah orang pintar yang selalu meneliti perkembangan zaman. Apabila kalian mempunyai bahan pokok makanan yang melimpah, kalian simpan atau timbun dahulu di gudang-gudang kalian. Sebab suatu saat nanti akan datang musim paceklik, suatu musim yang tak ada hujan sama sekali, suatu musim yang kebanyakan orang-orang gagal panen, makanan menjadi langka dan lain-lain. Dan di waktu itu, apabila ada masyarakat yang mau membeli makanan kepada kalian, jangan kalian menjualnya hingga kalian menyetubuhinya lewat belakang. Siapapun itu, apakah itu orang tua, anak-anak, lelaki atau perempuan, kalian harus menyetubuhinya lewat belakangnya. Kalau kalian melakukannya, maka kalian akan tambah makmur dan kaya raya." Dari saran iblis itulah para penduduk Sodom kelakuannya malah tambah parah. Para kaum itu selalu duduk di pinggir jalan, dan apabila ada seorang musafir atau penduduk lain yang lewat di desa mereka, para kaum itu langsung menangkapnya dan memperkosanya ramai-ramai. Dan itu sudah menjadi ritual mereka.
atau lama-kelamaan menjadi kegemaran atau hobi mereka, agar para kaum itu tambah kaya dan sejahtera. Itu pun mungkin hampir sama dengan suatu ritual pesugihan yang ada di wilayah Jawa, yaitu ritual bersetubuh dengan 7 lawan jenis yang berbeda agar tambah kaya. Dan semua itu hanyalah tipu daya iblis laknatullah alaih. Persahabatku yang masih setia mengikuti channel kami, menurut Imam As-Sa'labi, sebagian penduduk bertempat tinggal di gunung dan sebagiannya lagi berada di dataran rendah. Dan si iblis membuat suatu cara agar mereka bisa berkumpul menjadi satu. Maka dibuatlah suatu acara pesta oleh iblis dengan menciptakan berbagai alat musik yang mengandung syahwat. Maka ketika para orang gunung mendengarkan musik-musik yang dinyanyikan oleh iblis dan koleganya, para penduduk gunung, mulai dari lelaki, wanita, yang tua ataupun yang muda, berduyun-duyun datang ke bawah hingga sampai tumpah ruah menjadi satu. Dan disitulah peran iblis mulai beraksi dengan mengajak mereka untuk melakukan pesta seks, LGBT, homoseksual dan lain-lain. Seperti dalam syair Arab, Syaghalal maradu bil badani wa adha niswatun nasi syagluhum bis sihaki kullu jinsin bi jinsihi qad takfi kum firaran min ma'syaril fusaki. Para lelaki saling bergantian setelah bersama para wanita, kemudian lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Mereka berhubungan bukan dengan lawan jenis, melainkan cukup dengan sejenis. Wahai orang-orang mukmin, larilah dari mereka, perkumpulan orang-orang yang fasik. Dan di saat kelakuan mereka tambah parah dan buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk melarang perbuatan mungkar mereka dan mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin. Dia Nabi Lut alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Surah Al-Ankabut ayat 28-30. Para sahabatku, itulah sekelumit kisah tentang asal-usul kaum Sodom melakukan kemungkaran seperti itu. Kita teruskan ke episode selanjutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.